saudara-saudari yang terkasih, sungguh menderita kalau waktu yang lama duduk menatap ke depan. Saya sebagai pastor paroki ada dua hal yang saya perlu sampaikan sebelum renungan. Yang pertama adalah berpakaian kita pada Jumat Agung. Jumat Agung menurut warna liturgi adalah warna merah, bukan warna-warni, warna merah. Setelah Konsili Vatikan II, ketika gereja membuka kedua untuk menatap suasana di luar jendela, itu mereka merubah warna liturgi yang sebelumnya hitam menjadi warna merah. Jadi bukan hanya pada Minggu Palma saja yang menggunakan pakaian merah. Yang harus menggunakan pakaian berwarna merah adalah hari Jumat Agung. Dan saya berharap untuk selanjutnya umat menyiapkan pakaian berwarna merah sebagai pengorbanan diri. Itu warna merah harus siapkan untuk Jumat Agung. Lalu yang kedua itu adalah sikap doa kita yang selalu kita ulang, yaitu pada hari Jumat itu juga, Jumat Agung itu juga tidak perlu tanda salib. Itu tanda salib itu tidak boleh menandai diri dengan tanda salib sepanjang hari. Yaitu mulai dari pagi, baik itu waktu doa pribadi maupun doa bersama, baik di gereja maupun di rumah, tidaklah perlu untuk tanda salib. Sebelum penciuman salib, baru kamu tanda salib, berarti kamu juga yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kamu juga yang mengiyakan Tuhan Yesus itu disalibkan. Karena sebelum penciuman salib itu, salib bagi umat Kristen itu tidak ada sebelum penciuman.
Gitu. Jadi saya sebagai pastor paroki, saya beritahu supaya umat boleh lanjutkan, yaitu sebelum penciuman salib, karena salib sudah ada. Sebelum penciuman salib, penciuman atau penyembahan salib, karena sebentar kita penyembahan salib, bukan penciuman. Itu umat tidak perlu menandai diri dengan tanda salib. Bisa dimengerti? Bisa ulang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama kita telah mendengar alasan Tuhan Yesus itu disiksa, dicambuk, bahkan disalibkan dan wafat di kayu salib. Yesus Kristus yang adalah Putra Allah itu bersedia menderita karena kelemahan dan dosa kita. Ia bersedia memikul salib karena deritanya kita, karena sengsaranya kita atas kesalahan dan dosa kita sendiri. Ia bersedia menanggung segala cambukan, olok-olokan dan ludah dari orang-orang karena segala kebejatan kita sebagai manusia. Maka itu patutlah kita bersyukur karena kita memiliki Sang Imam Agung yang dengan penuh kasih mau merasakan segala kesengsaraan kita, segala derita kita, dan mau menanggung segala dosa kita sampai wafat di kayu salib. Di dunia ini banyak imam agung, termasuk kita dalam gereja Katolik. Ada keuskupan agung, berarti ada uskup agung. Yang bertugas di katedral mewakili uskup agung adalah imam agung. Praebanus, istilah Latinnya, itu dia adalah imam agung. Tapi yang imam agung yang mati di kayu salib ini tidak sama seperti imam-imam agung dunia. Sekalipun imam-imam agung dan uskup-uskup agung itu dipilih, dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk melanjutkan misi keselamatan Allah. Tapi mereka tidak sama dengan dia yang wafat di kayu salib ini. Dia adalah
Putra Allah yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami segala derita dan kesakitan kita karena dosa dan salah kita sendiri. Dia tahu apa yang kita harapkan, yaitu kebebasan dan keselamatan dari belenggu dosa itu. Sehingga dengan hati yang penuh kasih, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada orang-orang berdosa untuk menanggung segala salah dan dosa kita, dan kita memperoleh keselamatan. Maka itu patutlah kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang tersalib namun bangkit dan hidup, kita mesti bersyukur karena kita memiliki Sang Imam Agung yang mengerti dan memahami kita dan mau membebaskan kita dari belenggu dosa ini. Dan dalam bacaan Injil itu dikisahkan tentang Via Dolorosa Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai di kuburan. Bagi Allah, kisah sengsara Tuhan Yesus itu adalah pelaksanaan kehendaknya, yaitu karya keselamatan. Tapi bagi manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia, sepanjang Tuhan Yesus memikul salib sampai Golgota, itu ada 4 bagian tubuh Yesus yang sangat menderita. Ada yang tahu bah? Yang pertama itu apa? Tubuh Tuhan Yesus yang sangat-sangat menderita sepanjang pikul salib Tuhan Yesus ini. Waktu dia pikul salib itu dari rumah Pilatus sampai ke Golgota, tubuh Tuhan Yesus sebagai manusia yang paling dia menderita itu yang pertama apa? Bagian tubuh yang mana? Masa setiap hari Jumat kamu selalu jalan salib? Tidak ada orang yang mau berkomentar tentang pertanyaan ini. Kepala. Yang pertama Tuhan Yesus, bagian yang paling dia menderita itu adalah telapak kaki. Telapak kaki itu dia menderita, sungguh-sungguh menderita. Mengapa dia menderita? Ketika kalau saya kena beling atau paku di telapak kaki, itu jangan suruh saya jalan kaki di halaman gereja. Halaman gereja itu batu-batu, itu pedis itu kalau saya jalan. Tidak ada beban di pundak saja saya sudah menderita sakit
sakit di telapak kaki, tapi rasa-rasanya seluruh anggota tubuh itu sakit. Dia lebih kalah dari sakit gigi bagi mereka yang pernah sakit gigi. Apalagi saat itu Yesus memikul salib tanpa alas kaki, dan telapak kaki itu diceritakan melalui buku orasi suci. Itu katanya Yesus sebelum memikul salib pada malam hari waktu disandera itu, Yesus jalan di atas bara api, disuruh jalan di atas bara api. Berarti di telapak kaki itu luka-luka. Lalu dalam kondisi itu Yesus memikul salib, dan jalannya tidak seperti sekarang. Waktu itu tidak ada semen, waktu itu tidak ada tehel ini, waktu itu tidak ada aspal yang dibuat dari rumah Pilatus itu sampai di Golgota. Itu mendaki dan berbatu-batu. Di tempat itu Yesus memikul salib. Sungguh menderita luka yang ada di telapak kaki ini, tapi ia bersedia untuk memikul salib hanya karena kasih dan cintanya kepadamu dan kepadamu. Ia bersedia menanggung derita ini. Lalu bagian tubuh Yesus yang kedua yang ia sungguh-sungguh menderita, itu yang mana? Yang kedua yang mana? Yang kedua, ada yang bilang pundak. Ini yang pundak atau yang ini pundak? Ini bahu, ini pundak, ini kode. Tahu kode? Itu bahasa Inggris menurut Polikarpus. Penderitaan Yesus yang kedua, penderitaan anggota tubuh Yesus yang kedua itu adalah lutut. Pak, kalau lutut itu ada masalah sedikit, kok jadi lumpuh. Dalam film The Passion of Christ itu menceritakan bahwa seluruh anggota tubuh Yesus itu tidak ada yang bersih dari cambukan. Salah satunya adalah lutut. Dan dalam orasi juga diceritakan bahwa pada malam hari Yesus disuruh berlutut di atas paku dan duduk di atas paku. Paku yang panas lagi. Bukan saya karang-karang.
ini diceritakan darah orasi suci yang menjelaskan tentang luka-luka Yesus. Dalam keadaan lututmu yang bermasalah, ketika engkau disuruh memikul beban, pasti alasan banyak. Aduh, saya punya luka, ini ada masalah, jadi kamu saja kerja sudah. Pasti kita akan bicara itu. Apalagi Yesus memikul beban yang berat. Memikul beban yang berat. Mendaki lagi salib yang berat. Jalannya mendaki berbatu-batu. Maka karena dua penderitaan ini, Yesus jatuh 3 kali di bawah salib. Tapi ia mau menyelesaikannya hanya demi kau dan aku. Lalu yang ketiga itu bahu dan pundak. Yesus sebagai manusia, yang ketiga itu bahu dan dengan pundak. Kenapa harus dengan pundak? Karena Yesus memikul salib itu dengan menyeret salib. Bagian kaki itu, bagian vertikal itu panjang, sehingga Yesus menyeret, bukan pikul salib. Itu sehingga kulit dan daging di bagian bahu dengan pundak itu tercopot keluar, sehingga luka menganga. Saat itu sungguh-sungguh menderita. Yesus sebagai manusia sungguh menderita. Kalau untuk Yuvel, bukan untuk saya kok, untuk apa saya mau sibuk-sibuk menderita? Kalau untuk saya, bukan untuk keselamatan saya, tapi ya cari jalan lah. Tapi hanya karena kasih dan cinta Tuhan melampaui segala batas kewajaran manusia, maka ia menanggung derita ini sampai wafat di kayu salib. Hanya karena engkau dengan saya, supaya kita selamat, supaya kita hidup. Lalu yang keempat itu penderitaan Tuhan Yesus yang keempat itu disalib, yaitu selama 3 jam ia menderita. Itu apa? Bagian tubuh Yesus mana yang menderita disalib? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu kah? Ada yang katakan telapak tangan yang dipaku. Ada yang tahu kah? Kalau
tangan itu pertama kita rentangkan tangan, pertama-tama biasa saja, biasa saja. Coba engkau bertahan 3 jam rentangan tangan begini, 3 jam. Coba kamu bertahan 3 jam. Kemarin saat pentaptaan sakramen Maha Kudus, saya pikul keliling, pegang jalan itu saja, satu tangan itu berbentar. Hanya berapa menit saja ini. Tapi Yesus mampu bertahan selama 3 jam di sana sambil tangannya terentang begini. Tiga jam. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk popularitas dirinya, bukan untuk kekuasaan dirinya, bukan untuk kepuasaan diri sendiri. Yesus tidak, tapi hanya dirimu, untuk dirimu dan untuk diriku, agar kita selamat dan hidup. Lalu yang terakhir ini bukan anggota tubuh, tapi itu satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi sepanjang Tuhan Yesus ditahan sampai di Golgota, itu tidak terpenuhi. Itu apa? Benar, air. Kalau saya di kebun sana, cangkul sedikit, Polikarpus, air mana? Selalu begitu. Berkali cangkul sedikit saja, air. Itu. Tapi Yesus itu mampu bertahan, tidak minum air. Itu mulai dari Taman Getsemani, sepanjang malam ia disandra, sepanjang hari ia disidangkan, dicambuk, dipukul, sampai memikul salib. Ini satu penderitaan yang luar biasa. Kalau tidak diminum, kalau tidak makan tidak jadi masalah, tapi kalau tidak minum, itu satu hari, 1 jam saja kalau tidak minum, apalagi kalau kerja, itu sama saja tidak minum seminggu. Itu. Tapi Yesus mampu bertahan untuk itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus, Putra Allah, ini ia sungguh-sungguh menderita, bukan karena dosanya sendiri, bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi ia menderita karena dosaku dan dosa, karena kesalahan dan kesalahanku. Yesus menderita dan mau menyelesaikan penderitaan ini, tujuannya untuk
menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan maut, agar kita mencapai kebahagiaan hidup yang benar-benar disediakan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus. Maka itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membuat sesama kita yang lain menderita dan sungguh-sungguh menderita karena perkataan kita, ingat saja Yesus. Dia menderita karena perkataan yang membuat orang lain menderita itu. Kalau kita berbuat suatu tindakan pencabulan atau perzinahan, ingat saja bahwa Tuhan Yesus menderita sebagai manusia karena perbuatan itu. Bagi saudara-saudara yang kerja di kantor-kantor atau di mana saja, kalau kamu korupsi, itu berarti Yesus. Ingat bahwa Yesus menderita. Yesus sebagai manusia menderita yang luar biasa hanya karena perbuatan bejatmu ini. Ingat itu. Kita seenaknya saja buat dosa, yang menderita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ingat juga bahwa kalau menjalankan kuasa dengan KKN, berarti ingatlah bahwa Yesus menderita, sungguh-sungguh menderita karena engkau menjalankan kekuasaanmu dengan memikirkan dirimu dan keluargamu saja, bukan memikirkan sesama yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika kita berbuat dosa, ingatlah Tuhan Yesus yang menderita. Bagi kamu anak-anak muda, kalau hari-harinya hanya game, kalau orang tua suruh ini, orang tua suruh itu, saya ada sibuk padahal main game di HP. Kalau kamu hanya buat itu saja, Tuhan Yesus menderita karena kelakuanmu. Mari sekarang bertobat dari kelakuan-kelakuan kita yang kurang baik dalam kebersamaan hidup ini, yang diceritakan dalam bacaan pertama ini. Maka dengan Jumat Agung ini, makna yang kita harus petik dan kita harus jalankan adalah pertobatan massal dari kelakuan-kelakuan kita yang membuat Tuhan kita Yesus Kristus menderita dan menderita. Marilah kita meringankan beban Tuhan Yesus dengan jalan pertobatan, dan mari kita mengucap syukur karena kasih Tuhan yang memungkinkan
kita.